Pernah nggak sih ngerasa capek, tapi bukan capek kerja? Capeknya itu beda. Kayak capek karena berisiknya dunia digital yang nggak pernah berhenti. Kalau iya, nah pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Kita bakal ngobrolin soal filosofi pulang ke akar. Sebuah cara buat kita menepi sebentar dari semua kebisingan itu. Dan, ya, balik lagi ke diri sendiri. Wow, dalam banget ya kutipan ini. Bener-bener kena ke inti masalahnya. Coba deh kita pikirin. Kita tuh seolah-olah megang seluruh dunia di tangan kita lewat smartphone. Tapi anehnya kok seringnya malah ngerasa kosong, ngerasa sendirian. Nah, ini dia paradoks yang bakal kita bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaannya, rasanya relate banget kan? Lelah yang bukan karena angkat beban atau lari maraton, tapi lelah karena rentetan notifikasi yang nggak ada habisnya. Tuntutan buat selalu on, selalu update. Scroll, scroll, scroll terus. Ini bukan capek fisik, ini lebih ke capek mental, capek jiwa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Paradoks konektivitas. Ini menarik banget. Kita ngerasa terhubung sama banyak orang lewat layar, tapi sebenarnya itu cuma ilusi. Gadget kita itu janjiin kedekatan, tapi yang terjadi dia malah nyedot mata uang kita yang paling mahal, perhatian kita. Dan sayangnya, yang kita dapat sebagai gantinya seringkali nggak ngasih makan jiwa kita sama sekali. Terus solusinya gimana dong? Nah, perjalanannya dimulai dari sini. Belajar seni melepaskan diri. Ini bukan berarti kita harus menghilang dari peradaban ya. Bukan. Ini lebih ke gimana caranya kita ngambil lagi kendali atas fokus kita. Biar nggak terus-terusan ke bawah ombak lautan digital. Oke, ini ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, coba deh audit layar, cek screen time kamu. Nggak usah ngerasa bersalah atau gimana, tujuannya cuma satu, biar sadar. Oh ternyata segini ya waktu yang aku habiskan. Kedua, bikin jam malam digital. Misalnya, 1 jam sebelum tidur, stop main HP. Kasih otak kita waktu buat cooling down. Ketiga, ciptakan ruang aman. Bikin aturan misalnya di meja makan atau di kamar tidur itu zona bebas gadget, biar kita bener-bener istirahat. Nah, pas kita mulai melepaskan diri gitu, pasti bakal ada ruang kosong yang muncul. Awalnya mungkin aneh, tapi jangan panik. Anggap aja ruang ini kesempatan emas buat kita isi dengan hal-hal yang nyata, hal-hal yang bisa mengkalibrasi ulang sistem saraf kita yang udah lelah banget sama dunia digital. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat, di satu sisi ada menggulir pasif. Kita cuma nyerap konten, kadang tanpa mikir, dan itu nyedot energi. Di sisi lain, ada berjalan sadar. Sederhana banget kan? Jalan kaki, tapi tanpa HP. Kita jadi bisa ngerasain hembusan angin, dengar suara di sekitar, lihat daun-daun. Ini baru namanya pemulihan yang beneran. Jadi, intinya apa sih yang bisa kita lakuin? Gampang banget. Ada 3 cara sederhana buat terhubung lagi sama yang nyata. Coba deh, luangkan 15 menit aja setiap hari buat jalan kaki. Tapi HP-nya tinggalin di rumah. Atau coba deh merawat tanaman. Ini ngajarin kita sabar. Ngajarin kita kalau proses itu butuh waktu. Dan yang terakhir, jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ini tuh kayak antidepresan alami dan gratis. Sering banget kita lupain padahal efeknya luar biasa. Oke, setelah kita nyoba nyambung lagi sama dunia luar, sekarang waktunya kita ngerawat dunia di dalam. Ini penting banget. Anggap aja kita lagi ngebangun benteng mental, biar ndak gampang goyah sama kebisingan di luar. Kita harus berubah. Dari yang tadinya cuma konsumen pasif, jadi kurator aktif buat pikiran kita sendiri. Analogi ini bagus banget. Pikiran kita itu kayak sebuah taman. Kalau kita biarin aja algoritma sosial media yang nanam benihnya, ya jangan heran tamannya penuh sama gulma kecemasan, perbandingan, dan hal-hal negatif lainnya. Tapi kalau kita yang pilih sendiri benihnya, misalnya lewat bacaan yang bagus, lewat refleksi diri, nah taman pikiran kita itu bakal tumbuh subur, indah, dan kuat. Gimana caranya jadi kurator yang baik? Nah, ini dia kurikulum jiwa yang bisa kita rancang sendiri. Anggap ini bukan PR, tapi cara kita ngebangun ketangguhan dari dalam. Coba deh bikin jam emas, mungkin 30 menit sehari buat baca buku fisik. Atau coba nulis jurnal stoik. Ini ampuh banget buat misahin mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Dan yang terakhir, daripada doom scrolling, kenapa nggak coba belajar skill baru? Apapun itu, yang penting buat seneng-seneng aja, bukan buat pamer. Nah, kita sampai di bagian puncaknya nih. Perubahan mindset yang paling powerful, yaitu mengubah rasa takut ketinggalan yang kayaknya jadi penyakit zaman sekarang menjadi sukacita karena ketinggalan. Ini bukan soal pasrah, tapi soal merayakan pilihan kita untuk hidup lebih sadar dan disengaja. Pasti udah familiar banget kan sama istilah ini, FOMO,
Fear of missing out. Ya, ini dia musuhnya. Rasa cemas, gelisah, takut ketinggalan berita, tren, atau gosip terbaru. Perasaan inilah yang bikin tangan kita gatel pengen ngecek HP terus, padahal kita sendiri tahu ini bikin capek. Dan inilah penawarnya. JOMO. Joy of Missing Out. Sukacita karena ketinggalan. Dengerin deh namanya. Indah banget kan? Ini adalah sebuah kelegaan, rasa senang yang muncul waktu kita memilih untuk nggak ikut-ikutan. Damai yang datang dari kesadaran kalau kita nggak harus tahu segalanya untuk jadi utuh dan bahagia. Praktiknya gimana? Sederhana banget. Lain kali kalau ada orang ngomongin sesuatu yang lagi viral dan kamu nggak tahu, coba deh dengan santai bilang, oh ya, aku belum denger tuh soal itu. Dan rasakan kelegaannya, bukan cemas. Nikmati kebebasan karena nggak harus selalu tahu segalanya. Energi yang kamu hemat itu, wah, nggak ternilai harganya. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Dunia di luar sana akan terus berisik, akan terus berputar dengan cepat. Itu nggak akan berubah. Tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita. Sekarang kita tahu jalan pulang, kita punya pilihan untuk membangun pusat ketenangan kita sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kamu akan melindungi pusat ketenanganmu mulai hari ini?